Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Suryana, SPDI, Guru MTS Al-Islamiyah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Sekaligus, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2022 Angkatan kedua di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya, kegiatan pembelajaran melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Ini adalah video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Anak-anak yang soleh dan solihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, subhanallah. Semangat ya, padahal habis libur. Tetap semangat, senyum. Masya Allah, luar biasa anak Bu Ana ini. Nah, hayo siapa yang masih ingat dengan Ibu? Saya, Bu. Ibu namanya siapa? Iya, dengan Ibu siapa? Eni Suryana, guru Al-Quran Hadi. kelas 7, 8, dan 9. Ya, hebat. Ayo semangat. 1 up siap, 1 up hebat. Ayo tangannya di atas meja semuanya. Nah, sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketuanya anak ibu yang cantik Surni, disiapkan. Perhatian seluruhnya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Rabbi Sodari Yasri amri Amin. Anak ibu hebat, luar biasa, semangat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, pagi hari ini bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah semangatnya. Mana cantiknya anak-anak ibu? Coba yang perempuan. Wah, yang laki-laki nih ganteng-ganteng sekali pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, mari menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, semangat. 1, 2, 3. Jadi pandu ibu. Suaranya bagus. Tepuk tangan anak-anak. Terima kasih. Luar biasa anak Bu Ana ini hebat lagi. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ayo, Ibu mau lihat. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Luar biasa anak ibu yang soleh dan solihah. Alhamdulillah hari ini hadir semua.
Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini Ibu mau bahas tentang Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, sebelum Ibu memulai dan menjelaskan, siapa yang tadi malam sudah belajar? Ayo tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, bagus. Surni belajar tidak, Surni? Belajar, Bu. Belajar. Ika belajar, nak. Belajar, Bu. Alhamdulillah, luar biasa nak Bu Ana ini. Hebat sekali. Nah, Ibu mau tunjuk Abdul. Abdul belajar tidak tadi malam, nak? Tidak, Bu. Dia nonton Tidak. TV, Bu. Kok Mati nonton lampu di TV? sini, Bu. Mati lampu. Terus, kalau Ibu tanya tentang Al-Quran dan hadis, apa dong pengertian Abdul? Coba Abdul bisa mengartikan tentang Al-Quran? Apa coba sayang? Berpikir dulu, Bu. Abdul asik main HP itu, Bu. Jarang belajar, Bu. Abdul kok asik main HP? Nggak boleh sayang ya. Ayo dengarkan Ibu. 1 up siap, 1 up hebat. Ayo hebat anak Bu Ana nih. Ayo tangannya semuanya di atas. Ayo semuanya harus siap. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu. Apa sih itu pengertian dari Al-Quran? Ayo siapa tunjuk tangan. Saya, Bu. Siapa? Saya. Ika bisa? Atau Abdul? Ayo siapa? Oke, saya lah, Bu. Saya, Ya, Bu. Abdul. Coba Abdul, apa pengertian dari Al-Quran secara bahasa, nak? Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan. Yang artinya Ya, bacaan, Bu. yang artinya bacaan atau membaca. Hebat anak ibu, luar biasa. Tepuk tangannya untuk Abdul. Yeay, anak ibu hebat. Kalau Ika tahu tidak pengertian Al-Quran secara istilah? Tahu. Tahu, coba apa nak ibu? Ibu pingin tahu apa sayang? Pengertian secara istilah? Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah, Bu. Alhamdulillah, yang membacanya bernilai ibadah. Ibadah. Tepuk tangan. Alhamdulillah, Ika tadi malam belajar ya sayang ya? Belajar, Bu. Belajar, alhamdulillah. Nah, di sini siapa tadi yang setelah sholat subuh sebelum berangkat ke sekolah yang sudah baca Al-Quran? Siapa? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, pintar Fagomi. Surni baca Al-Maidah, Al-Quran, Bu. nak? Surni Baca. baca Al-Quran? Baca, Bu. Baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak ibu hebat semuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu mau tanya nih, perlengkapannya yang perlu disiapkan ketika mau belajar. Ayo, buku LKS-nya mana? Tunjukkan sayang. Buku LKS-nya mana? Ayo. Udah, Bu. Hebat. Al-Qur'annya mana sayang? Al-Qur'an hebat. Oke. Ada, Bu. Al-Qur'an sudah siap anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Iya, Bu. Nah, sekarang ada meja. Kalau sudah siap ada meja, berarti duduknya kayak Bu Ana nih. Harus siap. Siap, tegak. Oke, 1 up hebat. 1 up hebat. Oke, lanjut. Ada LKPD anak-anak. Sudah di print LKPD yang Ibu kirim lewat WA, nak? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Sudah di print? Benar, sudah. Tunjukkan dong, tunjukkan mana? Oke, hebat anak ibu semuanya. Pensilnya sayang, ada pensil, ada bolpen, boleh. Sudah Ini, Bu. siap? Siap, Bu. Sudah, Bu. Siap, Bu. Siap mendengarkan Bu Ana? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Ayo, Abdul, yang rapi duduknya, nak. Jangan rame. Kamu kok lagi Zoom sama ibu, lagi minum kopi. Ayo, kopinya diletakkan dulu, Abdul. Iya, Bu. Ya, letakkan nanti Subhan ngopinya lari-lari, ya. Bu. Subhan. Subhan lari-lari. Duduk yang Iya, manis, Bu. nak. Duduk yang manis, sayang. Oke, sudah siap?
Siap satu, siap hebat. Mari kita mulai. Bismillah. Pengertian Al-Quran. Nanti di sini Ibu akan menjelaskan 3 ya nak. Apa itu pengertian Al-Quran? Apa pengertian hadis? Dan apa fungsi dan manfaat Al-Quran dan hadis? Oke, yang pertama, pengertian Al-Quran secara bahasa adalah qoro'a, yaqro'u, kiro'atan, yang artinya adalah bacaan. Secara istilah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk bahasa Arab secara mutawatir dan ditulis dalam satu mushaf dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam. Masya Allah. Kedudukan Al-Quran itu nak sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sebagai mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Sumber utama dan pertama. Sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Terdapat dalam dalil Al-Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 59 dan dalil Al-Quran juz 4 ayat 105. Lanjut ya anak-anak. Iya. Kenapa Pak Kumi? Ika mengganggu saya, Bu. Didorong-dorongnya saya, Bu. Ika, tidak boleh ya nak. Duduk yang manis nak, anak ibu yang cantik. Sudah siap Ika? Jangan ganggu Pak Gomi. Ika, mana Ika? Sudah siap Ika, jangan mengganggu Pak Gomi ya. Iya. Bu, lanjut diam dia, ya. Bu. Ya, nggak mau dia dengarkan Ibu. Oh, nanti kalau tidak mendengarkan ibu, nanti tidak dapat ilmu sayang. Jadi dengarkan ibu dulu ya sayang ya. Nanti kalau mau rame, ada jam istirahatnya. Siap Kalau semua? ribut kan, Bu? Kalau ribut kan, Bu, nggak dapat nilai juga kan, Bu? Iya, nanti kalau rame nggak dapat nilai dan nggak paham nanti sayang. Jadi siap untuk mendengarkan. Oke? Oke, Bu. Oke. Ya, Bu. Kandungan hukum dalam Al-Quran, kita lanjutkan. Ada 3. Yang pertama, akidah dan keimanan. Yang kedua, syariah atau ibadah. Dan yang ketiga adalah akhlak atau budi pengerti. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian hadis. Ayo kita baca bersama-sama. Pengertian hadis secara bahasa adalah perkataan Atau ucapan. Hebat. Secara istilah adalah segala perkataan Perbuatan dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, hebatnya anak Bu Ana ini luar biasa. Allahu Akbar. Semangat anak-anak. Allahu Akbar, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Langsung kita lanjut ya. Ada kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam mempunyai kedudukan berada pada satu tingkat bawahnya Al-Quran. Jadi Al-Quran nomor 1, hadis nomor berapa nak? Nomor 2, Bu. Nomor 2, hebat. Di dalam Al-Quran atau dalilnya pada Quran surat Al-Hasr ayat 59 juz 7. Oke, kita lanjut. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sebenarnya banyak ya nak ya. Di sini Ibu akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran.
Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Quran. Lanjut, macam-macam hadis ada berapa, Nak? Macam-macam hadis ada 3. Tiga. tiga. Pertama, hadis mutawatir, Mutawatir. Hadis Hadis. masyhur. masyhur, Dan hadis ahad. hadis Hadis ahad. ahad. Hebat, luar biasa anak ibu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat mencintai Al-Quran dan hadis. Manfaatnya sangat banyak sekali anak ya. Jadi ibu rangkum hanya menjadi 4 saja. Yang pertama, ditunjukkan jalan yang lurus. Mau tidak ditunjukkan jalan yang lurus sama Allah? Mau, Bu. Mau. Bagus, berarti kita harus rajin membaca Quran. dan hadis. Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kita saja, Allah saja Maha Pengampun. Jadi manusia pun harus kalau kita dimintain maaf, kalian mau tidak? Ayo. Tergantung. Mau ya? Allah saja mengampuni kita. Jadi kalau ada teman yang lagi bersalah dengan kita, kita juga harus memaafkan. Maafkan. Jadi Bu, Yang ketiga, terhindar. kalau Surni mencubit saya Bu, mesti dimaafkan Bu. Harus dimaafkan ya sayang ya, karena Allah saja Maha Pengampun. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Apalagi kalau kalau yang salah kan, Bu? tidak boleh begitu sayang ya. Jadi kalau nanti Fagomi nakal bilang sama ibu ya. Nanti Ya, Bu. ibu nasihatin ya. Nanti nggak boleh Surni. nyubit lagi ya Surni. Surni sering membuli saya Bu. Tidak boleh. Ayo. Ganggu Nanti kalau sering mencubit, sering nakal, berarti itu nanti tidak mencerminkan kita sebagai mencintai Al-Quran dan hadis. Ya Bu. Oke anak-anak, 1 up, siap mendengarkan lagi? Siap Bu. Siap, Bu. Oke. Dan yang terakhir adalah memperoleh nasihat atau obat hati. Jadinya kalau kita sering membaca Al-Quran, obat hati kita menjadi tenang, menjadi cerah dalam hati kita. Apalagi kita menjadi seorang pemaaf. Oke, yang terakhir, perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dapat diwujudkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemauan yang besar untuk dapat membaca Al-Quran. Yang kedua, memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat memahami kandungan isi Al-Quran. Jadi anak-anak, jika kita membaca Al-Quran, jangan hanya dibaca ayatnya saja, tetapi kita juga harus memahami isi kandungan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, rajin mendatangi dan mengikuti majelis ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Kalau ada yang tanya, Bu, kan orang yang berilmu tuh jauh. Nggak harus kita jauh nyarinya. Cari orang yang tahu tentang agama, orang yang lebih dekat dengan kita. Nah, begitu sudah cukup. Atau mendatangi majelis guru yang pandai mengajar Al-Quran, Iqra, kita datanglah ke beliau untuk mendapatkan syafaatnya. Lanjut. Baik, yang Bu. keempat, yang anak-anak, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Ya, ayo. Kalau orang Islam, kitabnya adalah Al-Quran. Nah, kita pegang teguh bahwasanya Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. 1 up, hebat. Ayo anak ibu, siap semuanya? Siap Siap, Bu. Bu. Siap, Bu. Siap, hebat anak ibu yang soleh dan salihah. Di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada Bu, Fagomi Bu. Ya Fagomi, anak ibu hebat. Tanya apa sayang? Jika kita membaca Al-Quran, sebaiknya setiap hari atau jarang-jarang Bu? Nah,
Setiap hari atau jarang-jarang ya? Nah, ada yang membaca Al-Quran itu setahun sekali. Langsung hafal, langsung khatam. Pada bulan Ramadan hari pertama baca Al-Quran langsung khatam juz dari 1 sampai 30. Tapi dia bacanya hanya sekali 1 tahun, Fagomi. Lebih baik kita membaca Al-Quran itu setiap hari. Boleh 1 ayat, boleh 2 ayat. Yang penting kita membaca Al-Quran itu dengan cara istiqomah. Daripada kita harus membacanya 1 tahun sekali, berarti pahalanya cuma 1 tahun sekali dong. Jadi lebih baik kita membacanya setiap hari. Jadi pahalanya mengalir kepada kita setiap hari. Baik anak-anak. Iya, sama-sama nak. Semangat Fagomi. Semangat Bu. Semangat. Abdul, kepalanya yang benar sayang. Ayo kepalanya. Nah, Abdul belum mau pakai peci Bu. Abdul, besok bawa pecinya ya nak ya. Iya Bu, tapi masih basah Bu, belum bisa dipakai. Kenapa basah? Kan kalau peci itu bisa dielap aja. Kehujanan dia Bu, malam Iya. Datang hujan tadi Bu, mau ke sekolah. Oh, seperti itu. Besok jangan diulang ya nak ya. Iya Bu. alasannya aja tuh Bu. Hamid banyak alasan tuh. Iya, jangan-jangan nanti Abdul bohong ya sama ibu. Iya Bu, masa pecinya basah, bajunya nggak basah Bu? Iya, tapi masih pakai baju Abdul. Nggak boleh berbohong ya nak ya. Nanti tidak mencerminkan sikap mencintai Al-Quran. Iya Bu. Ya, nak? Iya Bu. Baik. Nah, Siap, dari Bu. sini pelajaran yang sudah Ibu jelaskan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan, nak? Silahkan. Ayo Abdul, bisa Ada, Bu. menyimpulkan, nak? Saya Bu. Iya, Ayo, Bu. silahkan. Iya, Fagomi pintar. Apa yang bisa disimpulkan pada pagi hari ini, nak? Bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan kepada umatnya Bu. Dan Baik. Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan dan harus dibaca, dipahami dan diamalkan oleh umatnya Bu. Alhamdulillah, luar biasa hebat anak ibu. Tepuk tangannya untuk Fagomi ya anak-anak. Terima kasih Bu. Sama-sama, luar biasa Fagomi ya hari ini. Nah, LKPD-nya tunjukkan. Sudah diisi apa belum? Tunjukkan. Udah Bu. Oke, Bu. sudah. Sudah Bu. Nanti setelah ibu selesai, bisa difoto dan bisa dikirim ke ibu. Oke? Iya Bu. Oke Bu. Siap? Siap, Bu. Oke. Nah, anak-anak yang hebat, marilah kita tutup pada pagi hari ini, pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Bu. Iya, dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayo Surni, disiapkan dulu nak, berdoa. Nah, sebelum pulang kita berdoa. Ista'id qiyam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih anak-anak, anak-anak ibu yang hebat, anak-anak ibu yang soleh dan salihah. Sampai ketemu di pelajaran ibu selanjutnya. Ila liqa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.